Rema hari ini, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mendengar kata sunat, mungkin sebagian kaum Adam akan meringis mengingat sakitnya proses disunat. Namun, mengingat pentingnya bersunat untuk kesehatan dan kebersihan, kini hampir semua pria melakukannya. Dalam Alkitab, sunat pertama kali disebut pada zaman Abraham dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang ke-10. Saat itulah sunat dipakai sebagai tanda perjanjian Allah dengan umatnya. Hal ini juga menjadi ciri khas dan pembeda bangsa Israel dari bangsa-bangsa lainnya. Namun sebenarnya sunat secara jasmani hanyalah sebagai lambang. Sesungguhnya yang diinginkan Tuhan adalah sunat rohani, yaitu hidup yang berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Tuhan mau kita anak-anaknya menguduskan atau memurnikan diri seperti Dia, Bapa kita yang kudus. Tuhan mau kita mengejarnya dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam melakukan segala kehendak-Nya. Salah satunya dengan hidup damai dengan semua orang. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Walaupun tidak mudah dan tidak semua orang menyenangkan atau bahkan sangat menjengkelkan, namun dengan memangkas kedagingan dan membuang bagian yang kotor dalam hidup kita, berarti kita telah bersunat secara rohani. Apa yang kita alami di tahun 2019, tahun yang penuh mujizat Tuhan, belumlah apa-apa. Seperti bangsa Israel yang dibawa Tuhan menyeberangi sungai Yordan dengan begitu spektakuler, sebenarnya mereka belum mendapatkan secuil pun dari tanah perjanjian. Oleh sebab itu, Tuhan memerintahkan mereka bersunat untuk menguduskan diri sebelum menyerang musuh-musuh mereka yang sudah gentar. Karena kemurnian adalah syarat mutlak untuk mengambil alih tanah perjanjian. Tahun ini, Tuhan mengajak kita memasuki babak yang baru. Tuhan akan membawa kita mengambil alih kota dan membebaskan bangsa kita ini. Kuduskanlah diri kita sampai murni seperti emas, agar kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa dan diri kita pribadi lepas pribadi. Sudahkah Anda memurnikan diri dengan melakukan sunat rohani? Apa bentuk sunat rohani yang Anda lakukan? Bagaimana cara Anda menjaga kemurnian sampai Anda berhasil mengambil alih tanah perjanjian? Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap proses yang Kau izinkan terjadi atas kami. Semua adalah untuk semakin memurnikan kami di hadapan-Mu. Tolong kuatkan dan teguhkan kami untuk tetap berjalan dalam tuntunan dan ketaatan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kemurnian adalah syarat mutlak untuk mengambil alih tanah perjanjian.